Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk kesempatan ini kita akan belajar mengenai uji prasyarat. Apa itu uji prasyarat? Nah, uji prasyarat yang akan kita pelajari di sini digunakan untuk mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita, kadang-kala kita untuk mau atau bisa melakukan sesuatu kan ada syaratnya. Nah, sama halnya dengan pengujian hipotesis atau dalam analisis data. Kadang kalau misalkan kita mau menggunakan suatu teknik analisis data, itu perlu syarat. Maka sebelum melakukan suatu uji, kita perlu melakukan dulu uji prasyarat. Uji tersebut memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi berarti kita bisa menggunakan uji yang akan dipakai itu. Kalau tidak berarti kita harus mencari jenis statistik uji yang lain. Oke, analisis varians mensyaratkan kelompok yang dibandingkan berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan kelompok yang dibandingkan homogen. Nah, saat kita akan membandingkan antara dua kelompok itu mana yang lebih baik, kita bisa menggunakan analisis varians. Nah, namun sebelum kita melakukan analisis varians itu, uji analisis varians itu, kita perlu melakukan uji prasyarat dulu. Di antaranya, uji prasyarat yang harus dilakukan adalah kita harus menjamin bahwa kelompok data yang kita gunakan distribusinya normal. Juga kelompok data yang dipakai mereka homogen. Selanjutnya, itu adalah untuk analisis varians. Untuk membandingkan antara dua atau lebih kelompok data, mereka itu sama atau tidak, mana yang lebih baik itu menggunakan analisis varians. Kemudian ada lagi, kalau misalkan kita mau menguji suatu pengaruh, kita akan menggunakan analisis regresi. Nah, kalau analisis regresi juga ada syaratnya. Syaratnya kita perlu menguji normalitas, linearitas, heterokedasitas, autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Untuk hari ini, untuk kesempatan ini kita akan mempelajari dulu uji prasyarat dari analisis varians, yaitu uji normalitas serta uji homogenitas. Untuk yang pertama, uji normalitas. Untuk apa sih dilakukan dulu uji normalitas? Nah, uji normalitas ditujukan untuk mengetahui data yang diambil itu dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau misalkan untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak, itu pakainya uji normalitas. Nah, kalau misalkan datanya itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka analisis varians serta analisis regresi atau uji parametrik lainnya itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan datanya itu tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka kita tidak bisa menggunakan analisis varian ini atau uji parametrik. Kita akan mencari pengujian yang lain. Oke, selanjutnya jika data tidak berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal, seperti yang tadi saya sampaikan, analisis varian tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan. Oke, tidak dapat dilakukan. Dan analisisnya dapat dilakukan dengan uji non-parametrik. Contoh uji normalitas adalah uji Chi kuadrat, kemudian uji Lillie-Evers, Kolmogorov-Smirnov, Sapir-Whorf. Tapi uji Lillie-Evers itu biasanya bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada beberapa cara di software olah data. Oke, selanjutnya langkah pengujian normalitas dengan uji Lillie-Evers. Nah, ini untuk cara menguji normalitas secara
manual ya. Jadi yang pertama kita perlu menyusun dulu data yang dari kecil ke besar. Selanjutnya datanya ditulis sekali walaupun ada data yang sama. Selanjutnya kita perlu periksa data, berapa kali frekuensi kemunculannya. Setelah itu disusun frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya akan dihitung proporsi. Setelah ketahuan proporsinya, kita akan menghitung nilai Z untuk dibandingkan dengan Z tabel. Setelah dilakukan perbandingan antara Z hitung dan Z tabel, maka kita bisa menarik kesimpulan. Nah, ini adalah untuk uji Lilly Effort secara manual. Tapi untuk hari ini, untuk kesempatan ini kita akan menguji menggunakan SPSS. Oke, untuk hipotesisnya ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis 0-nya, X-nya mengikuti distribusi normal, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, X-nya tidak berdistribusi normal. Baik, itu untuk uji normalitas. Ini untuk uji normalitas yang akan kita gunakan, hipotesis serta kriteria keputusannya. Nah, untuk analisis uji normalitas menggunakan SPSS, kita bisa pakai hipotesis ini. Yang pertama, H0-nya data berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian hipotesis alternatifnya data berasal dari populasi tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Untuk kriteria keputusannya, kita hanya akan melihat nilai signifikansinya. Nanti dibandingkan dengan alfanya, kalau misalkan nilai signifikansinya lebih besar, maka otomatis H0 diterima, artinya data yang diambil adalah distribusinya normal. Oke, itu untuk uji normalitas. Selanjutnya kita akan masuk ke uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menguji sama atau tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Nah, uji homogenitas variansi di sini ada beberapa macam ya. Ada uji homogenitas variansi, bisa juga pakai uji Bartlett. Nah, untuk kesempatan ini kita akan menggunakan uji homogenitas variansi aja. Oke. Uji homogenitas variansi dapat digunakan untuk membandingkan dua variabel ya. Dua variabel. Kemudian uji Bartlett bisa digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok. Ini variansi K, bahkan lebih kelompok kubah bebas gitu ya. Untuk langkah-langkahnya, nah kita kelompokkan dulu datanya, kemudian hitung variansi untuk setiap kelompok. Ini untuk uji Bartlett berarti uji yang lebih dari dua kelompok ya. Nah, kemudian buatlah tabel pembantu. Setelah itu setelah ketemu variansi masing-masing kelompok, cari variansi gabungan, cari logaritmanya, kemudian hitung nilai Bartlett-nya. Setelah menghitung nilai Bartlett, kita hitung nilai dan titik kritis. Habis itu kita buat kesimpulan. Nah, untuk langkah-langkah uji Bartlett ini adalah langkah-langkah manual. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan menguji langsung menggunakan aplikasi olah data. Karena untuk uji manualnya diasumsikan teman-teman sudah praktek sebelumnya ya, pada mata kuliah sebelumnya. Oke. Selanjutnya untuk hipotesis yang akan digunakan adalah H0-nya varians dari dua atau lebih kelompok sama atau homogen. Kemudian untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya varians dari dua atau lebih kelompok data tidak sama. Untuk kriteria ini harusnya ke bawah ya, maaf. Kriteria keputusan H0 diterima jika nilai signifikansinya lebih dari alfa. Nah, oke, kita akan masuk. Oke, selanjutnya kita akan praktik di SPSS-nya ya. Nah, pertama saya akan tutorial dulu. Ini sebenarnya sudah saya input ya, saya sudah selesai menginput, tapi saya akan tutorial dulu untuk teman-teman bagaimana cara inputnya. Nah, saya akan membuat data baru. Yang pertama saya akan deklarasikan variabel. Nah,
sebagai awalnya saya akan mengambil data pretest dari dua kelompok, ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Nah, saya akan definisikan variabel yang pertama adalah nilai. Nah, untuk uji normalitas dan uji homogenitas kita memerlukan kategorisasi. Misalnya tadi kan ada saya punya dua kelompok, ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Nah, kita bisa kelompokkan mereka berdasarkan dua kategori itu, karena kan yang akan kita uji adalah dua kelompok itu, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Maka kita kelompokkan mereka berdasarkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, untuk yang pertama kita akan menginput nilainya. Kita pakai numerik, saya nggak akan pakai desimal ya di sini. Oke, untuk measure pakai scale saja. Kemudian untuk yang kedua kita perlu klasifikasi. Nah, ini keterangannya ya. Keterangannya pakainya numerik nggak masalah. Kemudian saya nggak akan pakai desimal. Aduh, ini delete saja. Nah, di sini pakai value. Kita mau pakai klasifikasi. Yang pertama untuk nomor 1, saya klasifikasinya sebagai eksperimen. Kelas eksperimen. Kemudian yang kedua, saya klasifikasikan sebagai kelas kontrol. Nah, kita tambahkan. Oke, kita oke. Oke. Selanjutnya scale-nya. Nah, setelah itu di sini sudah ada datanya ya. Nah, silahkan teman-teman inputkan, nilainya diinputkan di sini, dipastekan. Saya kan udah dapat. Ini outputnya. Nih, saya sudah inputkan ini untuk nilainya. Jadi berarti dari nomor 1 sampai nomor 32 di sini adalah kelas yang pertama untuk kelas eksperimennya. Untuk nilai kelas kontrolnya saya masukkan juga pada tabel yang sama, pada kolom yang sama, hanya nanti bedanya di keterangannya. Keterangannya saya isi dia kelompok 2. Artinya kelompok 2 adalah kelompok kontrol. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke uji normalitasnya. Bagaimana cara menguji normalitas datanya? Kita akan sebenarnya ada beberapa langkah, ada beberapa cara ya. Nanti mungkin teman-teman silakan explore juga nggak apa-apa. Untuk sekarang saya akan menggunakan menu Analyze, kemudian Descriptive Statistics. Selanjutnya Explore. Nah, tadi awalnya di sini ya, jadi ini masih belum ada. Jadi nanti kalau teman-teman masuk ke Explore ini, nanti silahkan nilainya kalian masukkan ke dependent list, kemudian keterangannya kalian masukkan ke vector list. Setelah itu kita klik plot. Nah, kemudian normality testnya dicentang, stem and leaf-nya dicentang, histogramnya dicentang. Continue, kemudian OK. Setelah itu akan keluar output. Nah, untuk outputnya, ini belum keluar. Oke, ini outputnya sudah keluar. Nah, silakan untuk deskriptifnya ini teman-teman bisa lihat, berarti rata-rata kelompok eksperimen adalah 27,5 dan seterusnya. Ini kemarin sudah ya. Oke. Nah, kita akan fokus di sini, test of normality. Nah, jadi ini di sini ada dua macam tes, ada Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapiro-Wilk. Nah, kita fokusnya, kita akan mencari dia kriterianya seperti apa. Nah, kita bisa copy ya, copy outputnya itu bisa. Nah, di sini saya sudah membuat semacam catatan untuk uji normalitas. Hipotesisnya tadi sudah saya sampaikan, ada uji H0, data berasal dari populasi berdistribusi normal dan seterusnya. Kemudian di sini saya akan pastekan output SPSS-nya. Paste. Nah, kriteria keputusan. Kalau nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka H0 diterima. Kita lihat nilai signifikansinya. Nah, kita ke uji
Kolmogorov-Smirnov dulu. Alfanya kan kita menggunakan 0,05. Nah, berarti kita membandingkannya juga dengan nilai 0,05. Untuk keputusannya, untuk kelas kelompok eksperimen, nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,032. Nah, 0,032 dia kan kurang dari alfa. Ya kan? Maka H0 ditolak. Artinya berdasarkan uji tersebut, data tidak berdistribusi normal. Nah, namun saat kita bisa pakai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nanti teman-teman terserah. Nanti silahkan, ini untuk saya contohkan yang kelompok eksperimen saja. Untuk yang kelompok kontrol sama ya. Baik uji Kolmogorov-Smirnov maupun uji Shapiro-Wilk, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas masih menggunakan data yang sama ya. Jadi uji homogenitas kita analyze, kemudian compare mean. Kita akan menggunakan one way, ANOVA juga bisa. Nah, oke. Sebelumnya kan nanti kalau teman-teman pakai masuk ke sini nggak langsung ya. Berarti untuk nilai kita masukkan ke dependent list, kemudian keterangan kita masukkan ke factor. Nah, udah. Selanjutnya option. Nah, dicentang aja homogeneity of variance test. Setelah itu continue di OK. Nah, setelah di OK, kita fokus pada test of homogeneity of variance. Nah, kita pakai tes Leibniz statistik ya. Kita copy paste aja. Copy, kemudian saya juga sudah membuat untuk yang uji homogenitas. Oke, kita pastekan di sini outputnya. Nah, oke. Oh, masih belum ternyata. Kita kopikan. Copy. Kita pastekan di sini. Nah, maka kita bisa mengambil keputusan. Karena nilai signifikansi Leibniz statistik adalah 0,251, dia lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, maka H0 diterima. Artinya, hal ini berarti varians dari 2 atau lebih kelompok homogen. Selesai. Baik, silakan teman-teman dicoba tutorialnya. Jika ada yang miss, nanti silakan bisa ditanyakan. Sekian untuk tutorial kesempatan ini, pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.